Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita melanjutkan pembahasan kita sejarah peradaban Islam terkait ketiga kerajaan besar, ya, di mana terakhir kemarin kita bahas tentang dinamika geopolitik dan konflik antar kerajaan, dan tentunya ini nanti berimbas kepada bagaimana krisis dan kemunduran atau kehancuran daripada ketiga kerajaan ini. Kita akan menganalisisnya. Tentunya kemunduran daripada ketiga kerajaan pada abad ke-18 dan ke-19 itu terjadi karena serangkaian ya, faktor-faktor, baik itu ada faktor eksternal maupun internal yang saling memperburuk. Ya. Dan di antara faktor internal itu adalah ya, di antaranya faktor internal yang tumpang tindih. Di antaranya antara kepemimpinan dan birokrasi. Nah, di ketiga kerajaan, ya, kemunduran itu dipercepat oleh absennya pemimpin yang kuat. Nah, di Utsmani itu suksesor yang tidak kompeten, ya, itu menyebabkan inefisiensi dan kehancuran, ya, dan kehancuran daripada pemerintahan. Nah, kemudian di Mogol, krisis administrasi yang paling fatal adalah krisis Jagidari, yaitu peningkatan jumlah mansabdars yang melebihi pendapatan real yang tersedia. Nah, ditambah dengan administrasi yang korup dan tidak efisien. Ya. Ini menyebabkan itu pendapatan kerajaan itu berkurang secara signifikan. Nah, fragmentasi sistem pemerintahan dan hilangnya kontrol pusat atas militer dan pemerintahan ini menjadi masalah internal yang parah, baik itu di Utsman maupun di Mughal gitu. Nah, kemudian kegagalan adaptasi dan modernisasi. Nah, Kesultanan Utsman itu secara kritis gagal ya, untuk mengadaptasi dan berintervensi dalam teknologi modern. Nah, mengabaikan revolusi ilmiah dan juga pencerahan di Eropa. Nah, kegagalan daripada modernisasi ini membuat mereka rentan ya terhadap tekanan militer dan juga dari Austria dan juga dari Rusia. Nah, secara keseluruhan itu kemunduran kolektif ketiga kerajaan ini mencerminkan ya, ketidakmampuan struktural model negara agraris militer mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global baru yang didorong oleh kapitalisme, yang didorong oleh industri, didorong oleh dominasi maritim Eropa. Krisis internal misalnya seperti krisis Jagidari dan korupsi, itulah hanyalah gejala dari kegagalan sistemik yang lebih besar dalam menyesuaikan basis fiskal mereka untuk mendanai teknologi dan juga birokrasi yang lebih modern. Nah, kemudian bagaimana diantaranya juga faktor yang lain adalah dislokasi ekonomi global dan tekanan Eropa.
Nah, persaingan dengan kekuatan Eropa dalam perdagangan global ini mengurangi keuntungan yang diperoleh dari rute perdagangan dasar tradisional. Nah, semakin merusak perekonomian ketiga kerajaan. Nah, penurunan pendataan fiskal ini semakin diperburuk oleh pengeluaran besar-besaran untuk perang dan juga untuk administrasi yang tidak efisien. Nah, terutama itu di Mughal. Hal ini menciptakan lingkaran setan, di mana pendapatan menghambat kemampuan untuk membiayai reformasi dan mempertahankan militer yang efektif gitu. Nah, kemudian juga di samping itu ada invasi dan agresi yang eksternal dalam keruntuhan akhir. Meskipun faktor internal itu melemahkan fondasi, nah ada invasi internal yang seringkali menjadi pemicu keruntuhan akhir. Nah, Safawi itu kan runtuh pada tahun 1722 Masehi setelah serangan dari Afgan dan Utsmani. Nah, Mughal mengalami kehancuran akhirnya itu akibat serangan militer dari Inggris. Nah, Utsmani menghadapi imperialisme Eropa yang tidak henti, yang puncaknya adalah hilangnya wilayah secara bertahap dan keruntuhan pada abad ke-20. Nah, maka dalam hal ini ada beberapa faktor ya. Itu diantaranya bahwa bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi. Disitulah menjadi faktor kemunduran dan kehancuran daripada ketiga kerajaan ini. Nah, kemudian inilah jadi ada runtuhnya ini itu adalah karena ada invasi dan juga agresi eksternal dalam keruntuhan air ini. Safawi runtuhnya itu akibat serangan Afghanistan, ya. Kemudian juga Mughal itu hancurnya itu karena ada oleh militer Inggris, dan juga kalau Utsmani itu karena ada tekanan imperialisme. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang lain dalam pembahasan kita ini, bagaimana pengaruh jangka panjang dan warisan global. Yang diantaranya tentu ada beberapa hal, warisan geopolitik dan juga perbatasan modern. Nah, rivalitas Utsmani Safawi secara permanen itu memperkuat perpecahan Sunni Syiah yang hingga kini menjadi faktor destabilitasi utama di Timur Tengah. Nah, sementara itu administrasi yang luas dan multi etnis ini di Utsmani akhirnya gagal ya menahan gelombang nasionalisme emas di Balkan dan juga di wilayah Arab. Jadi gagalnya dalam hal ini menahan gelombang nasionalisme etnis itu diantaranya karena ada administrasi yang luas dan juga multi etnis di Utsmani. Jadi rivalitas ya Utsmani Safawi ini secara permanen itu memperkuat perpecahan Sunni Syiah yang hingga kini itu menjadi faktor destabilitasi utama di Timur Tengah. Artinya ketidakstabilan utama di Timur Tengah. Nah, sementara itu administrasi yang luas dan juga multi etnis di Utsmani itu akhirnya gagal menahan gelombang nasionalisme etnis, baik itu di Balkan dan juga di wilayah Arab. Nah, gerakan-gerakan pemisahan diri ini dipicu oleh sentimen nasionalisme
yang secara langsung membentuk negara-negara bangsa modern di wilayah bekas kekaisaran. Nah, kemudian hal yang lain itu juga pengaruhnya terkait dengan katalis kolonialisme dan bagaimana juga di situ terjadi awal era pembaruan. Nah, penurunan dan kehancuran ketiga kerajaan itu pada abad ke-18 dan juga abad ke-19 itu menyebabkan hilangnya dominasi politik peradaban Islam secara global dan membuka pintu bagi era imperialisme serta kolonialisme Eropa hingga abad ke-20. Nah, secara ideologis, keruntuhan tiga kekaisaran besar ini mewakili berakhirnya model negara Islam transregional yang dominan selama sekitar 13 abad. Nah, kejatuhan ini memicu gelombang pembaruan dan juga modernisasi atau yang disebut dengan tajdid di kalangan muslim. Ini sebagai respon terhadap krisis kedaulatan dan juga kebutuhan untuk menghadapi tantangan-tantangan modernitas. Nah, kegagalan untuk membangun negara Islam yang berdaulat dan modern pasca kolonial ilmiah yang terus ini memicu konflik ideologis dan juga zona konflik di wilayah MENA. Nah, kemudian pengaruh jangka panjang yang lainnya juga warisan global ini adalah adanya kontribusi abadi dalam bidang budaya, dalam bidang seni, dan juga dalam bidang hukum. Nah, ketiga kerajaan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dan tidak terhapuskan pada peradaban Islam dan dunia. Mereka memperkaya seni, memperkaya arsitektur dan juga pemikiran-pemikiran agama. Nah, arsitektur Mughal, ya, misalnya bagaimana di Mughal itu ada perpaduan gaya Persia dan India. Dan kemudian seni Sapawi misalnya, ada karpet dan juga miniatur Persia. Ini diakui secara global. Nah, kajian terhadap dinamika kejayaan dan kemunduran mereka itu memberikan pelajaran berharga bagi kita ya, mengenai apa faktor-faktor penentu pembangunan peradaban di masa kini, terutama mengenai peran sentral kepemimpinan yang kuat dan juga kebijakan toleransi sosial. Nah, kesimpulannya bagaimana kita belajar ya? Pelajaran dari ketiga kerajaan besar ini. Nah, faktor penentu kejayaan dan kemunduran peradaban apa saja? Nah, gitu. Jadi, dalam hal ini tentu ada hal-hal yang lain ya. Bagaimana kita membandingkan dalam hal ini? Nah, misalnya di faktor penentu kejayaan dan kemunduran peradaban itu bahwa kerajaan didorong oleh inovasi militer dan administrasi itu terpusat. Ekonomi global dinamis dan juga kontribusi budaya. Kemudian kemunduran itu dipicu karena ada krisis kepemimpinan, kegagalan adaptasi teknologi dan ekonomi global, serta konflik internal dan eksternal. Nah, kemudian tentu pelajarannya adalah pentingnya kepemimpinan yang kuat dan juga toleransi sosial. Jadi kepemimpinan visioner dan kuat vital untuk membangun, mempertahankan, dan juga mengembangkan kekaisaran. Nah, lalu toleransi sosial atau yang disebut dengan millet sistem sulahul kulli ini esensial untuk stabilitas. Sementara eksklusivitas agama itu memicu konflik gitu. Nah, inilah barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang pada saat ini
kita lakukan ini menjadi pelajaran, dan kemudian peradaban Islam senantiasa hari ini kita bisa belajar dari bagaimana sebuah kerajaan itu mundur, faktor apa saja, dan itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang mudah-mudahan komparatif tiga kerajaan besar ini, apa perkembangan, kemajuan, dan kemajuan, yaitu Turki, Utsmani, Safawi, dan juga Mughal ini jadi pelajaran. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.